Konflik antara Israel versus Palestina disebut tak akan berhenti dan akan terus berlanjut hingga akhir zaman. Lalu benarkah jika Yahudi kalah dari Muslim pertanda kiamat tiba? Sejarah konflik Israel versus Palestina berdasarkan sejarahnya. Konflik antara Israel versus Palestina sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1917 yang ditandai dengan dikeluarkannya Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour dikeluarkan oleh Inggris setelah berhasil merebut Palestina dari Kesultanan Utsmaniyah pada Perang Dunia ke-1. Dalam Deklarasi Balfour pada 2 November 1917, Inggris menjanjikan tanah air untuk orang-orang Yahudi. Deklarasi Balfour ini ditujukan untuk tokoh pendukung kuat gerakan Zionisme, yakni sebuah cita-cita atau ideologi yang menginginkan adanya tanah air bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Deklarasi ini semakin memicu pertentangan di kalangan penduduk Palestina. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengharamkan tanah Palestina untuk Bani Israel atau umat Yahudi. Seperti firman Allah yang artinya, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 26. Namun umat Yahudi benar-benar ngotot ingin merebut Yerusalem atau Baitul Maqdis. Bahkan tak hanya Yerusalem, wilayah lain yang telah lama diduduki warga Arab Palestina ingin dikuasai Zionis Israel. Mereka menganggap Palestina itu adalah tanah suci yang dijanjikan dan seharusnya dimiliki oleh kaumnya. Pada tahun 1922, Liga Bangsa-Bangsa yang sekarang PBB kemudian menetapkan kewajiban mandat Inggris di Palestina, termasuk menjamin pendirian Rumah Nasional Yahudi yang nantinya menjadi negara Israel. Negara-negara Arab kemudian bersatu melakukan pemberontakan untuk mempertahankan Palestina dari jarahan Israel, namun berhasil ditumpas Inggris di tahun 1936 sampai 1939. Kekalahan tersebut mengharuskan Palestina dibagi menjadi dua, sebagian untuk bangsa Arab dan sebagian lainnya untuk bangsa Yahudi, melalui resolusi PBB 181 yang disetujui pada November 1947. Sementara itu, Yerusalem berada di bawah kendali internasional. Akhirnya, pada 14 Mei 1948, komunitas Yahudi di Palestina mendeklarasikan berdirinya negara Israel di depan 259 tamu undangan di Museum Tel Aviv. Hal ini memicu perang selama 10 bulan dengan negara-negara Arab yang menghasilkan hampir 60% wilayah Yahudi dikuasai oleh Israel. Setelah 75 tahun negara Israel terbentuk, tercatat sudah ratusan kali perang meletus antara Israel versus Palestina sejak tahun 1948. Perang Israel versus Palestina akan terus berlanjut sampai akhir zaman. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan, peperangan akan terjadi antara umat muslim melawan kaum kafir di Baitul Maqdis atau Palestina. Perang itu akan berakhir hingga urusan Allah tiba, yang dalam hal ini ditafsirkan para ulama sebagai akhir zaman atau hari kiamat tiba. Dari Abu Umamah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan senantiasa ada kelompok umatku yang berada di atas kebenaran, mengalahkan musuh-musuhnya, dan orang-orang yang memusuhi mereka tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka, kecuali sedikit musibah semata. Demikianlah keadaannya sampai akhirnya datang urusan Allah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di manakah kelompok tersebut? Rasulullah menjawab, mereka berada di Baitul Maqdis dan serambi Baitul Maqdis. Dalam hadis Nabi lainnya juga dijelaskan, Rasulullah SAW menyebut jika saat akhir zaman tiba, maka khilafah akan berdiri tegak di Palestina. Abdullah bin Hawalah al-Azzi berkata, wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhilafan
telah turun di bumi Baitul Maqdis atau Palestina, maka itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan, kegundah-gulanaan, dan peristiwa-peristiwa besar. Bagi umat manusia, kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku kepada kepalamu ini. Hadis riwayat Abu Daud. Yahudi kalah pertanda kiamat. Sementara itu, menurut hadis Nabi yang sahih riwayat Imam Muslim, disebutkan kiamat akan terjadi jika Yahudi kalah dari kaum muslimin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang artinya tidak akan tiba hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi dan membunuh mereka sehingga orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Kemudian batu dan pohon berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, orang Yahudi ini di belakangku. Kemarilah bunuh dia." Kecuali pohon Garkat, karena ia adalah pohon-pohon orang Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Namun masih misteri kapan waktunya Yahudi akan benar-benar kalah dari kaum muslimin. Mengenai kapan datangnya hari kiamat pun, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya, termasuk para malaikat, para nabi atau rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW. Masalah ini bersifat gaib dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Meskipun begitu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Nabi mengenai tanda-tanda kiamat. Salah satunya adalah penaklukan Baitul Maqdis di Palestina. Perhatikanlah 6 tanda-tanda hari kiamat. 1. Wafatku. 2. Penaklukan Baitul Maqdis. 3. Wabah kematian, yaitu penyakit yang menyerang hewan sehingga mati mendadak. 4. Melimpahnya harta hingga seorang yang diberikan kepadanya 100 dinar, ia tidak rela menerimanya. 5. Timbulnya fitnah yang tidak meninggalkan satu rumah orang Arab pun melainkan pasti memasukinya. Dan 6. Terjadinya perdamaian antara kalian dengan Bani Asfar atau bangsa Romawi. Namun mereka melanggarnya dan mendatangi kalian dengan 80 kelompok besar pasukan. Wallahu a'lam. Kita sebagai umat muslim, marilah bersama-sama memohon doa untuk keselamatan dan perlindungan masyarakat Palestina. Semoga mereka selalu dikuatkan dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.